Pemirsa Mozaik Islam, pernahkah Anda merasa kursi kosong seperti ada yang menempatinya? Atau ketika Anda tertidur seperti ada yang mengawasinya? Atau melihat sosok bayan di pojok rumah? Jawabannya bisa iya ataupun tidak. Jika iya, biasanya disebut dengan hantu penghuni rumah. It's your son. Pemirsa Mozaik Islam, dalam sejumlah film horor ataupun kepercayaan secara umum, rumah yang berhantu kerap dikaitkan dengan kejadian mengerikan yang pernah terjadi di rumah tersebut. Misalnya, pernah terjadi pembunuhan, praktik mistis, ataupun tanah tempat rumah tersebut berdiri terdapat kuburannya. Dugaan arwah penasaran dan arwah yang tidak tenang mulai bermunculan. Padahal Islam telah mengajarkan manusia yang telah meninggal dunia tidak dapat kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Bagi mereka yang tidak mempelajari Islam ataupun tidak bertanya kepada ahli agama akan mudah tertipu. Kesempatan ini akhirnya dimanfaatkan oleh para jin untuk menjerumuskan manusia. Dan rumah manusia tidak luput dari tempat mereka menebar jaring tipuan. Akibatnya, banyak yang terpedaya mempercayai kekuatan selain Allah dan meminta pertolongan dengan cara yang tidak islami. Sebenarnya, ada cara agar rumah terhindar dari jin pengganggu. Tetapi sebelumnya, mesti diketahui dahulu tempat favorit para jin yang salah satunya adalah kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kalian masuk WC, maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'its." Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan." Hadis riwayat Abu Dawud. Selain dalam kamar mandi, jin juga menyukai tinggal di dalam lubang-lubang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di lubang, karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin." Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa Mozaik Islam, ada banyak cara agar rumah tempat kita bernaung dijauhkan dari para jin yang mengganggu ketenangan. Cara pertama adalah kebiasaan masuk dan keluar rumah, terutama ketika membuka dan menutup pintu. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, 'Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam.' Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, bismillah, dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'" Hadis riwayat Muslim. Dan ketika menutup pintu, jangan lupa menyebut nama Allah, karena jin tidak akan membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Pemirsa Mozaik Islam, perilaku penghuni rumah juga menjadi sarana untuk para jin betah di rumah. Jika penghuni jauh dari Allah dan rumah berisikan maksiat, tentu jin akan menyenanginya. Begitu juga sebaliknya, rumah yang terus diisi dengan ibadah dan bacaan Al-Quran, jin tidak akan betah, bahkan keluar dari rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Lalu apakah boleh Al-Quran terutama surat Al-Baqarah hanya diputar dengan MP3 player ataupun menggunakan video Al-Quran? Jawabannya tidak, karena membaca Al-Quran harus dengan niat, sedangkan media elektronik tidak dapat berniat. Perabotan dan pernak-pernik yang menghiasi isi rumah juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terdapat sesuatu yang dilarang Islam seperti patung dan gambar. Dengan adanya benda seperti itu, malaikat tidak akan pernah mau masuk ke dalam rumah. Dan ketika tidak ada malaikat, tentu jin yang akan mengisinya.
Perkataan di dalam rumah juga harus dijaga ketika terpleset, emosi, ataupun sedang bercanda. Jangan pernah menyebut kata setan ataupun kalimat buruk lainnya, karena hal tersebut memancing para jin. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu ucapkan celakalah setan, karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah." Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah Bismillah." Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad. Hal terakhir yang perlu diperhatikan agar para jin tidak menempati rumah adalah hubungan suami istri. Sebelum melakukannya, dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa. Perbuatan ini tidak hanya menjauhkan dari jin, tetapi juga menjaga keturunannya kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya salah seorang dari kalian hendak mencampuri istrinya, ia membaca, Bismillah Allahumma janibnasi syaitana wa janibisi syaitana ma razaqtana." Dengan menyebut nama Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka jika Allah menakdirkan lahirnya anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, tidak ada kekuatan yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia selalu dekat, mengingat, dan menjalani hidup penuh takwa, tentu para jin segan mendekat dan insya Allah tidak akan pernah mengganggu. Semoga rumah kita semua terbebas dari gangguan para jin dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sekarang, dengan hitungan 1 tahun 2 bulan, dia bisa punya 90 juta. Totalnya 50 juta dalam hitungan 1 tahun. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kerja tetap, tapi bisa mengumpulkan uang seperti itu. Itu berarti kan ada hal-hal yang mencurigakan kalau menurut saya. Seperti itu. Ya. Untuk sementara waktu, pengemis tersebut ditempatkan di panti sosial untuk mendapatkan pembinaan. Sedangkan uang hasil mengemis tidak disita dan tetap menjadi miliknya. Sebelumnya juga ada pengemis asal Jerman yang terjaring razia. Kakinya yang bengkak menjadi senjata Benjamin Holtz meraih iba masyarakat Bali. Namun belakangan diketahui, hasil mengemis digunakannya untuk bersenang-senang dan kerap foto mesra dengan beberapa wanita. Apalagi menurut media asing, Benjamin Holtz adalah penipu profesional yang telah beraksi di Bangkok dan Hong Kong. Pemirsa Mozaik Islam, orang mukmin memang harus membantu sesama dan tidak menutup matanya terhadap kesusahan orang lain. Namun yang berhak menerimanya tentu orang yang sangat membutuhkan, dan mereka juga dianjurkan tetap menjaga harga dirinya dengan tidak meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi." Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273. Berikut ini beberapa contoh pengemis yang terbongkar trik tipuannya. Salah satunya tampak pada video berikut di mana seorang warga penuh emosi menarik celana pengemis. Kemarahannya beralasan, pengemis tersebut bukan seorang difabel, melainkan menekuk kakinya agar tampak tak berdaya. Pengemis di India juga melakukan trik yang hampir sama. Ia rela mengenakan celana panjang berlapis-lapis hingga untuk melepaskannya butuh waktu cukup lama. Dan ketika celana terakhir terbuka, tampak ia telah mengikat kakinya agar kelihatan sangat membutuhkan pertolongan. Berita yang satu ini lebih menghebohkan dunia.
warga San Diego, Amerika Serikat melaporkan seorang wanita hamil kepada wartawan televisi. Warga telah memperhatikan gerak-gerik wanita ini yang mengemis setiap minggu selama 2 bulan bersama anak laki-lakinya. Bukan main terkejutnya warga setelah mengetahui wanita pengemis ini pulang mengendarai mobil mewah. Berita ini pun menjadi viral dan banyak yang mencibir perbuatan wanita hamil tersebut. Pemirsa Mozaik Islam, menjadi pengemis begitu menguntungkan hingga pekerjaan tak mulia ini dijadikan profesi. Bahkan di India, terdapat predikat pengemis terkaya karena dari hasil meminta-minta ia berhasil mempunyai 2 gedung apartemen. Sungguh perbuatan seperti ini sangat merugikan karena membuat kepercayaan orang terus berkurang dan akan timbul prasangka buruk atau suuzon. Kecurigaan akan penipuan membuat orang akan enggan memberikan bantuan. Sehingga jika ada orang yang benar-benar membutuhkan, bisa jadi tidak ada yang mau membantunya. Dan tahukah Anda pemirsa Mozaik Islam, jika tidak benar-benar membutuhkan, harta yang didapat dari mengemis adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Kabisa, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Kabisah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." Hadis riwayat Muslim. Semoga perbuatan seperti ini tidak terus berkembang dan semakin menjadi banyak, karena perbuatan ini tidak hanya merugikan orang banyak, tetapi juga menjadikan pelakunya orang yang merugi di hari akhir kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api." Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.